9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anggi Widya Apriliani, Isni Ahida, Moni Stianeta Blegur, dan Siti Supiatun Darujatun akan menyajikan video rekaman pada makalah yang pernah kami bahas di mata kuliah Wawasan Profesi Pendidikan dengan judul Pedagogi Kritis dan Pedagogi Transformatif. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Yesi Yanita Sari MPD dan Bapak Dr. Arum Fatayan MPD. Selamat menyaksikan. Yang baru yang bisa ngerekam gimana untuk hari ini. Kalau untuk besok, untuk berikutnya bisa request sebelumnya. Jadi bisa langsung ada aplikasi gitu Bu Yesi. Oke, lanjut. Langsung saja. Lanjut ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Bu Moni, Bu Supiatun, dan siapa? Oke, dipersilakan. Nanti diharapkan untuk kelompok yang selanjutnya ya, diharapkan bisa bertanya, dan yang lain juga bisa menambahkan, bisa sharing gitu ya, bisa diskusi. Dan saya berharap kalau diskusi mungkin Bapak Ibu lebih cair ya, karena kalau sistem kita sayangi profesi ini ya, insya Allah selalu senang selalu sehat gitu ya, tidak ada beban, mudah-mudahan. Amin. Oke, silakan Bu Supiatun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bu Anggi, kemudian saya sendiri, Bu Moni, dan Bu Siti Supiatun Darujatun. Kami kelompok 1 akan membahas tentang pedagogi kritis dan pedagogi transformatif. Yang pertama adalah pedagogi kritis. Sebelum menuju pedagogi kritis, saya akan membahas tentang pengertian dari pedagogik itu sendiri. Secara bahasa, pedagogik berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata, yaitu pais yang berarti anak atau child, dan agi yang berarti memimpin atau lead. Jadi pedagogik adalah lead the child atau memimpin anak. Dalam perkembangannya, pedagogik sering dimaknai sebagai pendidikan atau ilmu mendidik anak yang belum dewasa. Sehingga mendidik atau ilmu yang mendidik orang dewasa disebut andragogi. Sudah senyum-senyum, ada yang mau disampaikan Pak Wahid atau Pak Haris? Ya baik Pak Haris, dipersilahkan. Silakan Pak Haris. Ya boleh mungkin Bu, biar ada ya mungkin penjelasan lagi ya. Ya, terima kasih pada Bu Siti dan tim penyaji yang sudah menyajikan tadi presentasinya dengan baik. Mungkin istilahnya saya cuma mau sedikit minta masukan boleh atau minta contoh ya. Di sini kan dari pedagogi transformasi, di sini kan pendidikan transformatif itu memiliki visi mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern ya Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan kan tadi ada pendidikan dalam perspektif terpadu. Di sini ada keterpaduan proses. Tadi dijelaskan keterpaduan prosesnya itu kan dari proses di sekolah dengan Bapak Ibu guru, terus di rumah dengan orang tua, dan di lingkungan dengan masyarakat. Lah, untuk ini boleh saya minta salah satu contohnya Ibu. Terus untuk keterpaduan proses ini kan seperti yang kita tahu itu biasanya banyak kendala dan banyak halangan. Nah, itu terus bagaimana untuk mengatasinya? Gimana Ibu?
jelas apa tidak? Baik ya Pak, jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi ya? Iya, misalkan dicontohkan apa gitu Ibu, terus boleh nanti bagaimana cara mengatasinya. Karena kan kalau kita keterpaduannya itu biasanya kan ya pasti ada kendalanya, nggak semuanya bisa kita laksanakan dan nggak semuanya bisa kita berjalan dengan sukses semua. Karena kan anak-anak yang kita didik juga nggak cuma 1-2, itu banyak dan bermacam latar belakang, bermacam segala lingkungan masyarakatnya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau menunggu pertanyaan berikutnya Pak Arum? Langsung aja Bu, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Haris. Mungkin kalau dari saya, memang untuk pendidikan ya Pak Haris, kita pihak sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh bekerja sama dengan keluarga dan lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah. Seperti misalnya ada siswa saya, misalnya kemarin ini bermasalah dengan gadget ya. Jadi saat pembelajaran daring, kita kan memang salah satu hal yang penting untuk bisa terjadinya pembelajaran itu menggunakan handphone gitu ya Pak Haris ya. Ya baik, jadi ada murid saya ini di sekolah saya, adik kakak, satu kalau tidak salah kelas 2, dan yang satunya tuh yang saya pegang tahun lalu kelas 5, itu tidak memiliki handphone. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya itu agak sulit gitu, karena kita mau datang juga tidak boleh gitu ya. Sedangkan siswanya mau ke sekolah, gurunya juga adanya di rumah, seperti itu. Ya kita awalnya agak kesulitan kan ya gitu, tapi kita berkonsultasi dengan kepala sekolah, terus ibu kepala sekolah memberikan saran, ya udah tidak apa-apa, ibu izinkan Bu Siti untuk datang, saya datang ke rumah peserta didik tersebut gitu. Jadi guru atau kita nih pendidik berkonsultasi, bekerja sama dengan orang tua. Saya datang ke rumahnya berkonsultasi, ternyata memang handphonenya itu hanya ada satu dibawa oleh orang tuanya bekerja. Jadi anaknya ini akan mengerjakan tugasnya selesai orang tuanya pulang bekerja gitu. Jadi kan kita tahu ya, permasalahannya seperti apa gitu. Kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Setelah itu saya tanya, Bu, mohon maaf, apa tidak ada saudara atau tetangga gitu ya yang bisa misalnya handphonenya dipakai? Itu ada sih Bu, punya adik saya gitu, tinggalnya di sebelah rumah. Terus saya bilang pelajaran seperti itu Pak Haris. Mungkin teman-teman yang lain, Bu Anggi, Bu Isni bisa memberikan tambahan masukan atau jawaban, dipersilahkan. Iya, mungkin sedikit saja menambahkan Bu. Ya betul sekali ya, kalau yang namanya perubahan itu pasti belum tentu orang bisa menerimanya secara legowo. Dengan lapang tentunya yang bisa kita lakukan adalah pendekatannya dulu ya, kepada siapa? Kepada orang tua murid. Kita jelaskan gitu misalnya bahwa metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang nantinya dibutuhkan oleh anak untuk masa depannya nanti gitu loh. Jadi bukan untuk orang tua sekarang, tapi untuk anak 5-10 tahun ke depan. Misalnya apa? Kita perkenalkan misalnya di daerah, kalau cerita itu saya tersentuh dan empati sekali gitu. Ada yang dari daerah Wawena ya, Papua itu harus jalan 1 jam gitu ya, karena tidak bisa dilewati kendaraan bermotor, harus tiap hari itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat seperti itu sebenarnya kita merasa iba, tetapi kita beruntung juga gitu ya. Jadi maksudnya beruntung, kita tidak ada halangan, rintangan yang seperti itu gitu. Bahkan malah sebenarnya rintangan kita dari kita sendiri gitu ya. Saat mau supervisi baru buat perangkat gitu Bapak Ibu ya.
Kalau tidak ditanya sama kepala sekolah ya udah sekalinya buat minta soft copy sama teman gitu. Terkadang lupa ganti nama kepala sekolahnya. Saya terkadang kalau menjadi asesor tuh ada aja nemu seperti itu. Nah itu kan terbukti ya sebenarnya bagaimana kita mau menghadirkan pendidik yang berpola pedagogi kritis ya kalau kita sendiri masih bersikap mungkin seperti itu. Nah nanti kita berevaluasi ya, teman-teman sudah di pasca sarjana ya, dan guru itu sudah menjadi pilihan hidup ya. Mungkin ada yang tercebur atau ada yang memang cita-cita ya, bagaimanapun itu sudah menjadi pilihan Bapak Ibu, dan ini menjadi profesi yang sangat mulia. Oke, silakan apakah sudah mendapatkan pertanyaan atau tambahan, masukan, silakan. Sebenarnya menarik di materi ini ya, kalau mau kita kaji gitu ya. Silakan saya serahkan kembali ke Bu Supiatun. Banyak bersyukurlah kita ini yang mengajarnya di perkotaan, apalagi di DKI Jakarta yang pemerintahnya sangat memperhatikan pendidikan. Seperti itu. Izin Pak Rum, kan di sini dalam tadi PPT-nya itu ada hambatan-hambatan Indonesia menjadi pendidikan. Nah, hambatan menuju pendidikan yang transformatif itu salah satunya itu ada metode pendidikan yang belum beragam dan kurang kreatif. Misalnya di dalam satu sekolah kita nih, kita sudah berusaha untuk membuat sebuah metode yang seragam. Contohnya kita dengan mengarahkan contoh seperti kita ingin membuat soal tapi seperti mengajak bermain anak dengan menggunakan kuisis misalnya. Itu kan bisa dengan mereka kan bawa handphone masing-masing gitu. Terus kemudian ada salah satu guru yang memang sebenarnya dia pengen, cuman dia tidak mau berusaha gitu. Dan akhirnya dia punya metode yang monoton gitu, yang cuman berfokuskan pada oh ya udahlah, toh juga memang dari tahun ke tahun juga saya memang mengajarkan seperti ini gitu. Dengan kondisi saya mengerjakan soal pun anak-anak juga bisa gitu kan. Yang penting kan tujuan saya untuk anak-anak bisa memahami materi yang sedang saya sampaikan. Terus menurut pendapat penyaji, bagaimana sih caranya untuk mengubah mindset-nya itu supaya orang tersebut itu memahami tentang kemajuan zaman yang dimana kita juga ada kemajuan zaman dalam teknologi, mungkin dalam media yang bisa digunakan atau metode yang bisa digunakan gitu. Mohon arahannya. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Bu Novrilia. Mungkin sedikit masukan dari saya, Bu Novrilia. Setiap kegiatan atau apapun yang kita lakukan di sekolah, jangan lupa kita berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu tahu apa yang akan kita lakukan, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apalagi nih buat yang muda-muda ya, untuk mengatasi masalah seperti ini, kalau di sekolah saya ada bukan peribahasa sih, ada clue. Bermain cantik. Bermain cantik itu intinya tidak menggunakan, ada satu pihak yang kita tidak setuju. Kita tidak perlu pakai nada marah, kesal seperti itu. Kita bersabar yang paling pertama itu, dan yang lainnya ada tambahan jawab. Udah yang memang sesuai dengan anak, kemudian nanti orang melihat juga pasti pengen gitu. Ya benar, ya udah kalau misalnya nanti dia pengen pengen tahu, ya kita kasih tahu aja pelan-pelan gitu, sesuai dengan kemampuannya, kita bantuin, kita pasang proyektornya, cara bermainnya dan lain sebagainya. Dan tentunya memang yang harus kita ingat ya, Ibu, Bapak, Ibu, tentunya memang yang namanya sebagai seorang guru itu ya kita mau tidak mau ya, suka tidak suka ya memang harus terus belajar gitu dengan segala macam perubahan, apalagi saat pandemi seperti ini. Saya sendiri merasakan gitu ya, ketika pandemi ini ternyata yang melihat kita sebagai guru, mengajar sebagai guru itu ternyata bukan anak-anak saja, orang tua murid pun ikut melihat bagaimana guru itu punya kemampuan, punya mengajar itu sesuai nggak sih nih guru gitu dengan materinya gitu kan. Lewat Jingit, lewat Zoom kan tidak hanya anak aja nih yang belajar, orang tua juga kan ikut di sampingnya gitu. Jadi ternyata orang tua itu ikut menilai kita gitu loh, ikut menilai, oh nih guru paham loh dengan materinya, oh nih guru
menjelaskannya bisa cepat nangkep loh dengan anak gitu, tapi tidak keluar dari konsep gitu ya. Akhirnya orang tua pun akan nanti akan bisa menilai gitu, oh kalau diajar sama guru ini tuh hebat, gurunya begini nih, diajar sama guru yang ya itu tadi misalnya nggak mau anti perubahan gitu ya, nanti orang tua juga akan guru ini mah gaptek, kasarnya seperti itu ya. Nah sebetulnya kan itu kita nggak pengen ya itu terjadi, apalagi dalam korps kita gitu ya. Tentunya ya betul tadi yang dikatakan Bu Kiki gitu ya, kita komunikasikan dengan baik-baik gitu, kita ajak dengan baik-baik. Hubungan ekonomi dan seterusnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena kita harus sadar sendiri bahwasanya sekolah itu bukan hanya pada lingkungan internal sekolah, Bapak Ibu, dan kita memiliki yang eksternal itu sendiri, orang tua, lingkungan sekitar, masyarakat. Mungkin dampaknya untuk yang negeri tidak terlihat ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin mengajar di swasta ini sangat merasakan ya dampaknya gitu. Bahkan bila saya beberapa kali mengisi materi untuk di sekolah swasta, saya berani mengatakan orang tua itu seperti brosur berjalan gitu ya, karena biasanya kalau memang kondisi sekolah yang dia lihat ini bagus dan melihat perkembangan anaknya baik gitu ya, pasti akan diceritakan yang baik-baik, dan itu menjadi seperti halnya brosur gitu ya, pasti nanti menarik minat untuk seterusnya mendaftar di sekolah tersebut. Tetapi kalau yang dilihat itu ya kurang bagus, dan pasti nanti yang ceritakan ya ke yang lain pasti kurang bagus, dan itu akan menjadi dampak secara kuantitas siswa ya gitu ya. Karena mungkin kalau swasta itu kan kalau memang kondisi seperti ini pasti akan terus menurun. Nah kita pernah dengar ya Bapak Ibu, saya pernah baca dari salah satu tokoh pedagogi kritis, yaitu yang mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, tentang Paulo Freire. Itu ada satu bukunya yang cukup baik ya, dan saat ini banyak sudah ditranslatekan tentang pedagogy of the oppressed, jadi pendidikan kaum tertindas. Nah itu kesini melihat bahwasanya pendidikan itu ya memang seperti menurut Kajar Dewantara harus memanusiakan manusia. Jadi kita harus bisa, karena yang kita didik ini kan manusia gitu ya. Tadi ibu siapa gitu tadi saya lihat ya, dan Bu Yesi juga pernah mengatakan ya, bahwasanya setiap tahun kita pasti tidak akan menemukan siswa yang sama persis gitu ya, sama mirip secara karakter gitu ya, kalau secara fisik. Tapi yang kita lihat secara karakter pasti berbeda-beda. Kalau kita mengajar satu kelas itu 30 siswa gitu dalam sekelas ya, dengan karakter yang bermacam-macam gitu, pasti pusing gitu. Anak saya aja terkadang 2 aja pusing kalau di rumah. Wah, apalagi Bapak Ibu, makanya perjuangan seorang guru itu terutama kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2, memang perjuangannya sangat hebat. Dan oleh karena itu kita harus dapat melihat ya perkembangan peserta didik itu secara menyeluruh gitu ya. Kita lihat, bahkan saya berharap sebenarnya masa depan peserta didik ini ada di tangan Bapak Ibu semua gitu, karena kita harapkan memang peserta didik yang nanti lulus dari sekolah dasar, mereka sudah mempunyai minat dan bakat yang mereka sudah pahami gitu ya. Jadi jangan sampai permasalahan di kita saat ini adalah saat siswa sudah sampai SMA, tapi minat bakat dia mereka tidak tahu. Saya bingung mau kuliah jurusan apa, saya bingung mau SMA. Sangat lelah ya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini dulu waktu saya bimbingan skripsi ya, ada salah satu pembimbing saya memberi motivasi karena beliau melihat
kamu semangat gitu. Dan nanti coba Bapak Ibu ada satu ruangan gitu ya, satu tempat yang kira-kira Bapak Ibu sering melihat gitu. Kalau saya dulu saya taruh di belakang lemari. Jadi Bapak Ibu tulis di kertas lembar harapan Bapak Ibu dalam jangka 2 tahun ke depan, itu tulis 2 atau 3 lah gitu ya. Nah silakan nanti tulis di kertas, ditempel, kalau saya ditempel di belakang pintu gitu. Jadi saat saya buka pintu itu pasti saya baca gitu. Dan mungkin ya kalau kita baca kan tanpa kita sadari itu kan masuk ke alam bawah pikir kita ya. Dan bahkan saat kita mau tidur gitu ya, saat kita mau ganti baju tidur, kita baca ya, mungkin sampai saat itu. Dan dulu saya menulis ini sebenarnya saya tidak cita-citakan gitu ya, karena mengasal aja gitu ya. Dan saya tulis harus S3 gitu sebelum usia 30 tahun. Nah sebenarnya itu hanya hayalan mimpi gitu, dilihat dari biaya yang nggak mungkin, dibilang pinter amat juga enggak gitu ya. Jadi sedang-sedang aja lah porsinya. Dan alhamdulillah proses berjalan dan itu terrealisasi gitu ya. Walaupun saat itu kan prosesnya cukup panjang ya, tetapi ya mungkin itu bagian dari saat kita baca itu, dan ini menjadi doa-doa kita ya, dan seterusnya ya. Mungkin itu sebuah cara ya. Jadi Bapak Ibu dan seterusnya mungkin ada cara yang lain, kalau memang mau diikuti silakan. Dan selanjutnya harus bisa menyesuaikan waktu dan kapan Bapak Ibu bisa belajar gitu ya. Karena kan waktu tenang kita itu untuk belajar itu beda-beda. Kalau saya pribadi dari jam 3 subuh sampai jam 5 subuh itu waktu yang terbaik gitu. Jadi waktu saya nulis tesis itu ya jam-jam segitu ya. Mungkin Bapak Ibu beda-beda gitu ya, dan mungkin beda-beda cara juga. Ada yang menyendiri gitu ya, ada yang seterusnya, dan mungkin ada yang lebih rileks itu kalau waktu-waktu jam 7 pagi, waktu-waktu duha gitu ya, karena masih fresh udara gitu ya. Mungkin silakan bisa diatur, dan dari sekarang sudah direncanakan. Bapak Ibu rencananya mau apa, judulnya apa. Jadi sambil berjalan itu ya sambil berproses. Kita berharap kelas A ini bisa tepat waktu ya, lulus ya. Amin. Dan bisa Amin. bersama gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada Bapak Ibu yang untuk yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin ada conclusion atau kesimpulan Bu Supiatu? Sudah tidak ada? Ya, baik, terima kasih Pak Arum untuk cerita inspirasi dari Pak Arum. Bagaimana cara kita untuk tetap semangat, cepat lulus, terus juga bagaimana cara kita membagi waktu. Baik Pak Arum, terima kasih teman-teman semua untuk kerjasamanya hari ini. Mohon maaf dari kami kelompok 1 yang pastinya banyak kekurangan dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Kami tutup kegiatan hari ini, paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Arum. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Pendas UHAMKA. Dan nantikan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.